Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan, kesehatan dan peluang untuk bisa hadir di acara bincang-bincang santai kita pada malam ini. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di akhirat kita dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sudah jam 8 lewat 1 menit. Sebenarnya biasanya kita mulai 19.45, tapi karena ini menunggu teman-teman. Sebelumnya, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada narasumber utama kita, Bapak Dr. Andes Irsadas, MPD, yang sudah hadir dari awal. Kemudian kepada para penanggap, Uni Rifni Hayati, ada Ajo Henry dari Palembang. Kemudian ada beberapa yang masih tadi izin dulu seperti Nilin dan Tini, tapi Mulyadi ini nggak tahu nih belum menjawab. Mungkin kita mulai dulu saja dari Dair. Nah, sebelum kita membuka acara langsung ke acaranya, kita minta kepada Unirat untuk membacakan ayat suci Al-Qur'an. Lanjutan dari tadarus kita yang minggu lalu ya Nirat ya. Ya. Al-Baqarah 112. Silakan Nirat sebagai pembuka kegiatan kita pada malam ini. Silakan kepada Nirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qawlihim wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nirat sudah membacakan ayat suci Al-Quran kepada kita semua. Semoga acara kita berjalan lancar sampai akhir. Mungkin sebagai informasi buat Dair, Dirini dan teman-teman yang baru bergabung,
sebetulnya acara kita ini adalah acara dua mingguan grup PIwati. Pada awalnya hanya bincang-bincang santai dari kita ke kita, saling sharing, bercerita. Yang jadi tagline-nya itu adalah Taraga Basuwo, cari tulama, merajut ide, menebar manfaat. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita memang bisa merajut ide-ide yang mungkin di teman-teman semua banyak sekali, semua sudah pada jago di bidangnya masing-masing. Jadi kita rajut ide-ide yang bisa kita sebarkan dan kita tebarkan manfaatnya bagi banyak orang, khususnya bagi kita sebagai keluarga besar PII Sumatera Barat dan PII se-Indonesia dan secara khususnya masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Ini lengkap nih Dair. Ini juga ada guru kita dari wanita YPBWI dari Ponorogo. Kita juga mengundang guru dari Padang, tapi kayaknya belum hadir. Ini juga ada bergabung Aci, ada Aci Fauzil, ada Iin, ada Kak Ipah. Kak Ipah udah dibuka nih belum ininya? Banyak yang nanya ini. Ada Nieka dari Malaysia. Jadi ini walaupun namanya PI Sumbar, tapi tersebar di mana-mana dan hampir di beberapa bagian di daerah Indonesia dan Malaysia. Baiklah, Dair, untuk tidak memperpanjang mukadimah dari saya sebagai pengantar, kita persilakan kepada Dair untuk menyampaikan makalahnya yang berjudul Kesalahan Parenting. Nanti ini berkaitan nanti dengan BDR atau istilahnya itu belajar dari rumah atau daring ya. Mungkin Dair memulai dulu. Ini alhamdulillah sudah hadir juga Ibu Dewi Hartini dari Pekanbaru, baru masuk. Berarti tinggal Bapak Dr. Mulyadi yang belum. Mungkin Dair ini tidak perlu diceritakan lagi ya, semua sudah kenal Dair ya. Dair ini ada PI sejati karena istrinya juga PII, trainingnya lengkap dari basic sampai ke CI ya Dair ya, dan juga pengurus mantan ketua umum PWWI ketika saya di Korwil dan di PW. Dan sekarang Dair ini beraktivitas di SMA 2 Sumbar di Solo. Masih wakil kepala sekolah ya Dair? Masih. Masih ya. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Dair yang ide-idenya sangat banyak. Nanti mungkin kita bisa breakdown satu-satu Dair ya. Untuk sekarang kita masuk dulu dengan tema kesalahan parenting dari Dr. Andes Irsadas MPD. Kepada Bapak Irsadas kami persilahkan. Ya, terima kasih Nel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita bisa berkumpul di forum Zoom webinar ya. KBPI juga ada, saya lihat guru-guru TK dari TK Islam Bakti Wanita Islam ya. Memang saya kemarin atau beberapa hari yang lalu mengirim sebuah slide ya kepada Inel, karena saya lihat slide ini perlu didiskusikan lebih jauh ya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari KBPI. Sebelumnya juga sudah diwebinarkan di orang tua siswa ini. Jadi orang tua siswa sekolah itu sangat antusias, sangat tertarik ya dengan konsep yang ada. Dan saya pikir juga perlu kita pahami, kita ketahui ya, dan untuk kita diskusikan. Cepat saja ini saya akan coba share. Bisa Dair? Sudah kelihatan? Belum Dair, coba ulang lagi Dair. Bisa? Nampak ya? Ya. Oke. Baik. Juga salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang
sampai akhir zaman dan mendapat syafaat beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya panggil Bapak Ibu saja ya. Kita malam ini mencoba mendiskusikan, sebetulnya sumber utamanya adalah dari buku John dan Linda Fryle ya, dari Amerika. Judul aslinya adalah The Seven Things Good Parents Do. Ya. Jadi kesalahan dalam pengasuhan. Dan ini kaitannya dengan kita sekarang ini dalam situasi pandemi, di mana semuanya berada di rumah, anak-anak belajar dari rumah. Oleh karena itu, parenting menjadi relevan untuk dibicarakan. Kemudian kita lihat di sini, Bapak Ibu, bahwa tujuannya adalah untuk, ini ada yang mau masuk, ini belum di-admit ini, mendayagunakan masa pandemi atau belajar dari rumah untuk mengenal kesalahan-kesalahan dalam pengasuhan ya. Jadi selama ini mungkin kita terlupa karena kesibukan dan sekarang berada di rumah. Oleh karena itu sangat dimungkinkan kita untuk mengenal kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi selama ini. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk memulihkan keluarga. Karena memang keluarga itu karena interaksinya begitu intens, kemudian ada saling harap yang begitu besar, sehingga terjadi luka ya, gangguan-gangguan dalam interaksi dan masalah-masalah emosi lainnya yang perlu dipulihkan. Kemudian juga dengan ini kita juga bisa untuk mendorong atau memperkuat daya tahan dari keluarga atau disebut dengan resiliensi ya. Kemudian ada asumsi yang kita sepakati di dalam rangka untuk memahami parenting ini. Yang pertama adalah bahwa sebetulnya tidak ada orang tua dan anak-anak yang sempurna ya. Semuanya pasti ada kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan, dan tidak ada yang sempurna. Baik ayah, ibu, ya apalagi anak-anak ya. Kemudian asumsi yang kedua adalah bahwa kita bisa memperbaiki kesalahan apabila kita menyadari dan mengakui kesalahan itu dan ingin memperbaikinya. Ya. Kemudian asumsi yang ketiga, setiap orang pada dasarnya adalah baik dan bisa berubah ke arah yang baik. Jadi tidak ada orang yang selamanya buruk, gitu ya. Kalau ada pepatah mengatakan sekali lancung ke ujian, selama hidup orang tidak percaya, dalam konteks ini tidak berlaku tentunya. Kemudian asumsi yang keempat bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini sebetulnya menjadi kesempatan bagi kita untuk memulihkan keluarga menjadi lebih baik, menjadi lebih harmonis. Kemudian kita buka dengan sebuah puisi, bukan puisi, ungkapan dari Khalil Gibran yang sudah terkenal ini, anakmu bukan milikmu ya. Jadi Khalil Gibran berkata ketika ada seorang ibu yang menggendong bayi meminta dia berbicara. Anak-anakmu bukanlah anakmu, mereka adalah anak-anak kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka dilahirkan melalui engkau tapi bukan darimu. Meskipun mereka ada bersamamu, tapi mereka bukan milikmu. Pada mereka engkau dapat memberikan cintamu, tapi bukan pikiran. Karena mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Engkau bisa merumahkan tubuh-tubuh mereka, tapi bukan jiwa mereka. Karena jiwa-jiwa itu tinggal di rumah hari esok, yang tak pernah dapat engkau kunjungi meskipun dalam mimpi. Engkau bisa menjadi seperti mereka, tapi jangan coba menjadikan mereka seperti dirimu.
Karena hidup tidak berjalan mundur dan tidak pula berada di masa lalu. Engkau adalah busur-busur tempat anakmu menjadi anak-anak panah yang hidup diluncurkan. Sang pemanah telah membidik arah keabadian. Dan ia merenggangkanmu dengan kekuatannya. Sehingga anak-anak panah itu dapat meluncur dengan cepat dan jauh. Jadikanlah tarikan tangan sang pemanah itu sebagai kegembiraan. Sebab ketika ia mencintai anak-anak panah yang terbang, maka ia juga mencintai busur teguh yang meluncurkannya dengan sepenuh hati. Jadi maknanya sangat bagus ya. Bagaimana Khalil Gibran memandang hubungan antara anak dengan orang tuanya dan melihatnya dalam konteks masa atau waktu yang terus berubah. Kemudian yang akan kita bahas ada dua sebetulnya. Yang pertama A, konten A itu ada 5 kesalahan parenting paling tidak ya. Ada 5. Di sini ada ilustrasi yang saya ambil dari sebuah buku ya. Ini sudah biasa bisa Inal menceritakan ini. Yang pertama ini tentang orang yang sia-sia ya. Ada keledai, ada ayah, ada anak ya. Tapi tidak digunakan. Sehingga ini pekerjaan yang sia-sia. Ini adalah anaknya naik keledai, ayahnya berjalan, dikatakan orang ini anak yang durhaka ya. Kemudian ayahnya naik keledai, anaknya disuruh berjalan. Ini ayah yang tidak tahu diri ya. Ketika kedua-duanya naik keledai itu dikatakan orang yang zalim ya gitu. Jadi tidak ada yang benar nih. Jadi kalau kita terlalu memperhatikan atau terlalu sensitif terhadap apa yang dikatakan orang terhadap kita, maka tidak ada yang benar. Baik, kita lihat ini ada 5. Saya perlu ingatkan bahwa yang 5 yang saya sampaikan ini bukan berarti telah saya lakukan begitu, bahwa saya telah menjalankannya dengan baik. Tidak seperti itu ya. Saya sendiri juga dalam proses mencoba memahami, mencoba menerapkan dan terus menyempurnakan diri. Jadi banyak dari kesalahan-kesalahan ini yang juga sebetulnya pernah dan sering saya lakukan begitu. Yang pertama adalah memanjakan anak. Ini kesalahan yang pertama ya. Memanjakan itu selalu dipuji dan dilindungi ya, dipuji dan selalu diproteksi. Ada beberapa indikasi atau perilaku yang menunjukkan bahwa orang tua sangat protektif, memuji semua prestasi, tapi mengabaikan peningkatan kompetensi. Ya. Jadi ada orang tua yang mungkin punya anak 1 atau 2 orang atau berapa orang saja, ya ada anak yang selalu dipuji, ya mungkin dipuji wajahnya, mungkin dipuji apa perilakunya tertentu, perilaku tertentu yang tampilkannya dan sebagainya. Tetapi itu tidak terkait dengan kompetensi, maka ini bermasalah, ya. Karena yang perlu dipuji sebetulnya yang terkait dengan peningkatan kompetensi. Apa-apa dipuji, begitu ya. Sedikit-sedikit dipuji. Ya. Ini merupakan satu kesalahan yang umum, ya, yang sering terjadi pada orang tua. Kemudian yang terkait dengan memanjakan juga adalah tidak tega membiarkan anak dalam kesulitan-kesulitan, dan apalagi kalau kesulitannya teknis. Jadi ada anak yang selalu dilayani, yang selalu dibantu oleh orang tua, ya mungkin oleh kakaknya, oleh neneknya, atau oleh siapa saja yang ada di rumah itu. Ya. Jadi tidak terbiasa menghadapi kesulitan. Apakah itu memasang tali sepatu, ya memasang pakaiannya, memasang baju, ya celana, itu selalu dibantu ketika dia di TK, ya. Di SD, bahkan setelah di SMP pun dibantu terus ya. Ini artinya tidak ada ketegaan, selalu ingin dilayani, selalu ingin dibantu. Kemudian kemanjaan itu juga ditunjukkan dengan
merasa bersalah karena kesibukan dan sebagainya dan menjadi permisif ya. Jadi maksudnya orang tua menjadi permisif itu karena terlalu sibuk, mungkin perginya pagi, pulangnya sore atau malam, sehingga tidak ada waktu untuk anak-anak, maka itu dikompensasi ya, ditutup dengan membolehkan melakukan apa saja bagi anak-anaknya, ya, mau makan ya, mau makan apa saja boleh dibeliin ya, mau makan supermi seharian juga tidak apa-apa, asal senang gitu. Kemudian mau main game lama-lama boleh, itu karena orang tua merasa bersalah. Kemudian juga kemanjaan atau memanjakan anak secara berlebihan itu ditunjukkan dengan membiarkan anak berkuasa tanpa pembatasan. Jadi ada anak-anak yang apa saja yang dia maui itu dituruti, ya. Apa saja yang dia inginkan dipenuhi. Sehingga anak-anak berkuasa di rumah, ya apa yang dia mau orang tuanya akan segera mengabulkannya, gitu kan ya. Bahkan anaknya belum berkehendak pun orang tuanya sudah tahu, maka segera dipenuhi keinginan anak itu. Jadi ini juga terkait dengan yang sebelumnya, di mana orang tua merasa bersalah sehingga menjadi permisif. Kemudian yang kedua, orang tua pengasuh anak namanya. OTA, orang tua pengasuh anak. OPA ya. Ini terjadi di mana seringkali orang tua justru menggadaikan perkawinannya untuk anak-anaknya. Ini banyak terjadi di mana orang tua lebih mendahulukan, lebih fokus berlebihan terhadap kepentingan anak dengan mengabaikan kepentingan pasangannya atau suami atau istrinya. Jadi anak-anak segalanya begitu ya. Anak-anak nomor satu begitu. Sehingga pelayanan terhadap suami, terhadap istri berkurang begitu, karena fokus kepada anak-anak dan alasannya sepertinya masuk akal juga, karena anak-anak kan penting begitu. Jadi fokus berlebihan pada anak-anak tapi mengabaikan suami istri, gitu ya. Kemudian tidak ada tempat bagi suami istri tanpa ada anak-anak di sana. Artinya ada keluarga-keluarga yang di mana-mana ada anak, gitu ya. Orang tuanya ada di situ, anak-anaknya pasti ada juga di situ. Di ruang tamunya ada orang tua, anaknya juga hadir. Ya, di mana-mana, bahkan di kamar tidur orang tuanya, anak-anak juga ada di situ. Kemana orang tuanya pergi rekreasi, semuanya ikut, dan tidak pernah ada kesempatan bagi suami istri untuk berdua saja, gitu ya. Saya tadi melihat postingan di Facebook, rasanya anak PI itu, katanya di situ dia berfoto berdua dengan suaminya sudah 10 tahun atau berapa tidak seperti ini, gitu. Jadi artinya dia sudah 10 tahun tidak berduaan, selalu bersama anak-anak begitu, tidak pernah berdua-dua lagi begitu ya. Sudah apa ya, libur dengan anak-anak selalu gitu. Kemudian tidak meluangkan waktu untuk memelihara pernikahan. Jadi sehingga orang tua yang sebagai suami istri itu perannya tidak berjalan dengan baik, karena tidak pernah lagi pergi berdua, tidak pernah berduaan, tidak pernah bermesraan gitu ya. Mana itu kemesraan yang dahulu ya, sudah hilang. Jadi tidak ada waktu untuk berdua saja. Ini banyak terjadi juga, sehingga itu namanya mengabaikan pernikahan itu sendiri. Padahal anak-anak itu lahir kan karena adanya pernikahan. Kemudian anak-anak selalu difasilitasi dan tumbuh tanpa hambatan. Ini artinya bahwa anak-anak terkait dengan yang nomor satu tadi, sebetulnya anak-anak perlu diberi hambatan sebetulnya, bahwa jangan anak-anak menyangka bahwa tidak ada hambatan di alam semesta. Apa saja yang diinginkan anak dipenuhi. Pokoknya anak itu apa saja terpenuhi. Mau dia ingin apa. Kalau dia ingin waktu SD, mau
dibeli sepeda langsung beliin, ya. Mau beli motor SMP dibelikan, ya. Waktu SMA beli mobil dibelikan, begitu. Karena memang orang tuanya punya duit, ya. Apa saja yang dia inginkan dipenuhi, begitu. Tanpa ada sedikit pun tempo, misalnya. Tadi pagi diminta, sorenya udah datang itu barang, ya kan. Jadi semua dipenuhi sehingga anak-anak menyangka bahwa tidak ada hambatan di alam semesta. Begitu. Ini konsep yang salah di dalam pikirannya tentunya. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah menjadi sahabat anak. Menjadi sahabat anak itu artinya sebetulnya di balik keinginan menjadi sahabat anak itu adalah orang tua yang tidak punya nyali untuk menjadi ayah atau ibu. Jadi ada kasus di mana seorang ayah sangat menyayangi putrinya yang cantik, ya, yang percaya diri, yang pintar, ya, sehingga dia menjadi putri ayah. Kemana-mana dibawa, kadang-kadang dibawa ke kantor, dibawa main tenis, dibawa juga ke kafe, ya. Ketika ayahnya ada kegiatan bersama teman-temannya, putrinya dibawa. Gitu. Jadi kemana-mana putrinya dibawa. Dia sangat sayang kepada putrinya dan itu sah saja. Tetapi itu kan jadi masalah. Masalahnya adalah kadang ayahnya lupa. Ya, ketika putrinya masuk pintu, masuk ke rumah, itu ayahnya sangat senang ya menyambut, baru datang ya. Ketika istrinya yang datang, ayahnya diam saja. Gitu. Jadi ayahnya lupa ini. Bahwa yang dipersatukan mestinya bukan anaknya, tetapi istrinya. Ini sering terjadi. Kemudian juga ibu, ya ibu punya anak laki-laki yang ya mungkin tampan, ya mungkin cerdas, percaya diri begitu, sehingga dia kemana-mana juga dibawa oleh ibunya, ya pangeran ibu namanya ya. Pertemuan ibu-ibu juga dibawa itu anak laki-laki, ya. Kemudian ini jadi masalah dalam kaitannya dengan ayah. Ini akan terasa ketika pelayanan atau sambutan yang diberikan kepada pangerannya itu lebih hebat ya daripada kepada suaminya sendiri. Kemudian ada juga ayah atau orang tua atau ibu yang berteman dengan anak-anak atau teman dari anak-anaknya begitu ya. Ada ibu yang mungkin tidak punya waktu, banyak punya waktu sehingga ketika anak-anaknya membawa teman-teman ke rumah dia berteman gitu ya. Sehingga dia terlihat ramah, supel dan lucu. Ini sebetulnya masalah karena bagi anak-anak sebetulnya tidak diperlukan teman, itu adalah teman ibu ya. Seorang orang dewasa itu tetaplah orang dewasa yang punya dunia sendiri ya, yang punya batasan dengan mereka. Ada orang tua yang ketika teman anak datang, ayo kita kumpul makan-makan ya seperti temannya juga. Ini perlakuan yang sebetulnya kurang pas ya. Kemudian di dalam di dalam menjadi sahabat anak juga seringkali orang tua, ayah atau ibu memanfaatkan anak ya untuk mengeluhkan ketidaksukaannya tentang istrinya atau tentang suaminya. Ini seorang ayah berkata pada anaknya, ayah kesulitan, ibu kamu itu sangat egois, ibu kamu sangat cerewet dan seterusnya. Ya. Mungkin juga ibunya berkata padanya, ayahmu itu egois sekali, ya, ayahmu itu suka-suka dia aja begitu. Ini sebetulnya akan menimbulkan emosi yang tidak jelas pada diri anak dan ini menjadi masalah dalam hubungan atau interaksi keluarga tersebut. Kemudian ayah dan ibu menunjukkan sikap yang tidak sama di hadapan anak-anak atas suatu perilaku yang ditampilkan oleh anak. Dia ada anak menampilkan perilaku tertentu yang mungkin harus dimarahi oleh ibunya, tetapi dibela oleh ayahnya, atau diingatkan oleh ibunya, oleh ayahnya, tetapi dibela oleh ibunya, sehingga terjadi di situ pertentangan atau ketidaksesuaian antara sikap ayah dan sikap ibu terhadap perilaku yang ditampilkan anak. Ini juga menjadi masalah.
Kemudian kita lanjut. Gagal mengendalikan. Balik. Gagal mengendalikan, orang tua gagal mengendalikan anak. Banyak aturan tapi sedikit pelaksanaan. Jadi ada rumah tangga yang banyak sekali aturan di dalamnya. Ada 10 aturan tapi tidak dilaksanakan. Itu tidak ada artinya sebetulnya. Ya. Lebih baik satu aturan tapi dilaksanakan. Itu akan berdampak kepada aturan-aturan lain yang akan disusul kemudian. Jadi misalnya aturan pertama saja dibuat, setiap sepatu atau sandal harus ditaruh pada tempatnya, misalnya seperti itu. Ya. Kalau itu dijalankan secara konsisten, ya maka akan berdampak pada aturan berikutnya yang akan dibuat. Daripada di rumah ini ada 10 peraturan semuanya harus ikut, begitu. Kalau tidak ikut berarti dimarahi atau ada risiko. 10 itu terlalu banyak, ya kan? Jadi anak akan ditekan oleh aturan sehingga dia tidak melaksanakan satupun. Begitu mungkin orang tua juga akan kesulitan untuk konsisten karena aturan terlalu banyak. Ya. Jadi pelaksanaannya sedikit atau terlalu banyak. Kemudian anak tidak mampu melakukan self-thought atau untuk mengontrol dirinya secara internal. Ya. Jadi termasuk juga akibat dari banyaknya aturan, kemudian anak-anak seringkali disalahkan begitu karena melanggar aturan tadi, kemudian dia tidak bisa melakukan self-thought. Self-thought itu artinya adalah kemampuan seseorang untuk merefleksikan apa yang akan dilakukannya ke depan, ya, atas suatu peristiwa tertentu. Ya. Misalnya contoh yang paling mudah itu adalah bila kita berkendaraan, ya, katakanlah membawa sepeda motor, membawa mobil, ya, kemudian sudah tiba-tiba di belakang menyerempet mobil yang lain yang lebih kencang, ya, sehingga hampir menabrak mobil kita dari belakang. Lalu tiba-tiba emosinya meledak, ya, menghardik, kemudian memburu atau mengejar mobil atau kendaraan yang telah menyerempet itu. Nah, tindakan memburu itu merupakan tindakan yang sifatnya impulsif, ya. Impulsif, ya. Seharusnya orang yang bisa self-thought dia akan berbicara dulu ke dalam dirinya. Oh, dia bisa melakukan kontrol dengan mengatakan sesuatu kepada dirinya. Oh, dia ngebut sekali, ya, mungkin dia pembalap, dia buru-buru, ya, istrinya mungkin sakit dan seterusnya. Biar saja dia dahulu. Ya, mungkin dia buru-buru, saya tidak perlu buru-buru. Itu artinya dia bisa mengendalikan tindakannya. Karena ada self-thought di dalam dirinya. Itu juga anak-anak, ya, setiap dia menaruh sepatu, katakan contoh menaruh sepatu pada tempatnya, ya. Itu bisa dilakukan kalau setiap waktu dilakukan secara konsisten, maka anak-anak akan bisa self-thought. Ini sepatu kalau sudah tiba di rumah, sepatu dibuka, kaosnya dimasukkan ke dalam, diangkat dengan tangan dan ditaruh di rak sepatu yang sudah disediakan sehingga rapi. Itu ada di dalam pikirannya begitu, sehingga dia menjadi self-thought, terjadi kontrol diri. Kontrol diri kemudian akan membiasa dan dia akan terbiasa melakukan self-thought untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi kalau anak-anak yang impulsif tidak seperti itu. Anak impulsif karena tertekan, ya, karena tidak ada kontrol eksternal sebelumnya, sehingga dia pulang sekolah walaupun sudah ada aturan, mungkin sepatunya dibuka lalu dilempar kemana saja. Itu tanda-tanda anaknya impulsif. Ya. Jadi orang tua seperti ini, orang tua yang tidak bisa melakukan kontrol eksternal sebelumnya, maka juga gagal untuk melakukan latihan kontrol internal pada diri anak-anaknya. Oke, kita lihat. Kemudian yang terakhir adalah spiritualitas. Ya. Ini penting sekali karena dalam sebuah keluarga yang kering nuansa agama itu bermasalah. Ya. Misalnya yang tanda yang pertama itu di dalam rumah itu tidak ada rutinitas ibadah. Ya, tidak ada rutinitas ibadah, salatnya itu entah kapan itu. Salat, ya anaknya salat atau tidak, ibu atau ayahnya salat atau tidak tahu. Ya, misalnya seperti itu.
puasanya juga begitu, dan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Kemudian terlalu sibuk dan kerja berlebihan sehingga ibadahnya terlalai. Ya, ayahnya bekerja, ibunya kerja, salatnya tidak jelas kapan, ya. Tidak ada yang mengingatkan dan sebagainya, sehingga ibadah itu ditaruh di mana, ya tidak jelas. Kemudian jarang merujuk pada kekuasaan Allah. Jadi keluarga yang hanya menggunakan pikiran-pikiran, argumen-argumen pikiran saja, atau argumen-argumen perasaan, tanpa merujuk kepada kekuasaan Allah. Ya, dengan mengatakan misalnya seharusnya dikatakan bahwa apa yang terjadi sama kita ini tidak terlepas dari kehendak Allah, misalnya seperti itu. Kemudian mengabaikan spiritualitas juga berarti bahwa keluarga itu mengucilkan diri dari urusan keagamaan di lingkungannya. Ya, kalau di rumah itu dekat rumah ada masjid, mestinya ada ya keikutsertaan dari ayahnya atau ibunya untuk aktif di lingkungan masjid, menjadi jamaah, mungkin juga menjadi pengurus masjid dan sebagainya, sehingga anak-anak merasa bahwa orang tuanya peduli kepada agama di lingkungannya, ada gotong royong ikut dan sebagainya. Juga kepedulian terhadap orang-orang yang miskin, orang yang sakit, orang yang menderita, ya. Yang miskin itu bersama anak-anak, mari kita bantu. Ada orang yang sakit kita lihat, ada orang yang menderita kita beri bantuan dan sebagainya, dan anak-anaknya dilibatkan dalam kegiatan itu berarti ada nuansa spiritualitas di dalam keluarga itu. Dan ini menjadi penting. Ya. Apabila tidak ada nuansa spiritualitas, maka keluarga itu menjadi keluarga yang kering, ya, yang tidak memiliki atmosfer atau suasana beragama. Ya, okay. Ini saya pikir kalau dia sudah KBPI itu tidak ada seperti itu, ya. Oke, kita lihat. Kemudian bagaimana kita memulihkan keluarga. Memulihkan keluarga itu juga ada, paling tidak ada 5 cara, ya. Strukturisasi, kemudian fungsionalisasi, konsistensi, misi, dan spiritualisasi, ya. Pertama, strukturisasi, artinya di sini struktur keluarga itu harus diperjelas, dipertegas, ya. Bahwa orang tua adalah petinggi struktur dalam sistem keluarga, bahwa yang paling berkuasa di rumah itu orang tua, ya. Tidak anak, ya, atau tidak juga nenek atau kakek, ya, tetapi adalah orang tua atau ayah atau ibunya dan ibunya, ya. Jadi itu harus diperjelas bahwa orang tua yang paling berwenang memutuskan, mengarahkan, dan menentukan. Meskipun anak-anak dan anggota keluarga lain juga dilibatkan, tapi keputusannya yang tertinggi pada orang tua. Kemudian di dalam strukturisasi juga kita perlu menciptakan batasan yang jelas antara jelas tapi fleksibel, ya, antara orang tua dan anak-anak. Jadi tidak sama saja, gitu, ya. Misalnya apa, ya? Misalnya apa yang dipakai orang tua dipakai juga oleh anak, misalnya begitu. Pakaiannya misalnya begitu, ya. Jadi harus batasnya harus jelas, tapi cukup fleksibel untuk hal tertentu juga. Tapi ada batas bahwa ini adalah orang tua, tidak bisa dibawa lalu begitu saja, harus dihormati, harus diperlakukan sebagai orang tua, dan anak-anak harus diperlakukan sebagai anak. Kemudian strukturisasi juga menuntut bahwa tidak ada anak-anak yang berkuasa di rumah. Yang berkuasa itu adalah orang tua, ya. Kemudian orang tua menentukan dan mengajarkan adab dan aturan, ya. Jadi adab dan aturan itu harus orang tua yang mengajarkan. Karena itu orang tua juga dituntut mengerti adab dan aturan. Meskipun pendidikan anaknya mungkin lebih tinggi, tapi adab dan aturan harus tetap diajarkan oleh struktur tertinggi dalam keluarga itu. Jadi strukturisasi ini saya dulu waktu kecil itu di rumah yang paling diutamakan oleh oleh orang tua saya atau ibu saya itu adalah bapak. Gitu. Contohnya saja dalam hal makan, ya. Itu nasi yang paling hangat, sambal yang paling baru, ya disediakan khusus untuk ayah. Dulu kan tidak ada termos, gitu, ya. Tidak ada magic jar, ya. Maka nasi itu dibungkus,
kemudian ditaruh di bawah bantal ya. Itu khusus untuk ayah ya. Kalau ayahnya udah habis baru anaknya. Tapi sekarang ada pendapat kan anak-anak perlu gizi gitu ya. Ya anak tetap perlu gizi, tapi bukan berarti bahwa anaknya lebih didahulukan, tidak begitu. Ayahnya yang harus didahulukan ya. Ibunya yang harus didahulukan. Ini kan ada orang tua yang ibunya makan yang sisa-sisa saja begitu ya. Kemudian ayahnya makannya belakangan, tapi anaknya didahulukan. Ini dari segi, bukan kita tidak melihat sisi makannya atau nutrisinya, tapi kita lebih melihat kepada strukturnya. Maka saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh ibu saya itu sangat tepat ya, dibandingkan oleh orang tua modern sekarang ini yang lebih memperhitungkan soal gizi ketimbang soal penghormatan. Ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini fungsionalisasi yang kedua ya. Fungsionalisasi itu artinya ada fungsi-fungsi yang berjalan dalam interaksi keluarga. Bila fungsinya tidak berjalan, maka dia semakin sakit. Ya. Tidak ada jalan keluar dari persoalan-persoalan emosi yang muncul di dalam keluarga itu. Ini ada dua kutub yang sama disfungsionalnya, yang sama tidak ada gunanya di dalam memperbaiki keluarga. Misalnya anggota keluarga yang tidak mandiri atau suka merajuk, yang sangat tergantung kepada yang lain ya. Sedikit-sedikit merajuk, sedikit-sedikit apa ya, kalau dalam bahasa Minang itu baganyi ya, mengambek atau mengambok begitu ya. Tidak mandiri, tergantung sekali antara satu dengan yang lain ya. Mungkin orang tua kepada anak, suami kepada istri dan seterusnya, sehingga ini sebetulnya tidak mengurangi fungsionalisasi dari keluarga. Tapi sebaliknya ketidaktergantungan, mengingkari ketergantungan tanpa ada kebutuhan juga masalah. Ya, semuanya dilakukan sendiri. Saya tidak butuh bantuan kamu, saya akan lakukan sendiri. Ibunya mau pergi sendiri, tidak dibantu. Ya, mau melakukan apa saja lakukan sendiri begitu. Tidak ada ketergantungan juga menjadi masalah. Atau dalam kasus tertentu di mana kemarahan yang berlebihan, ya. Ada keluarga yang kalau marah itu mengamuk, ya, pintunya dibanting, ya, mungkin juga dindingnya ditinju sehingga roboh. Ya. Itu tidak ada gunanya dalam fungsi pemulihan keluarga. Seperti juga seandainya cara untuk menunjukkan emosinya misalnya dengan menggerutu selama 2 hari. Masuk kamar, ya, menangis di kamar lama-lama, tidak keluar, ya, tidak makan dan tidak minum, ya, juga sama tidak berfungsinya dengan kemarahan yang berlebihan. Atau ada orang tua atau anggota keluarga yang tidak pernah menangis, ya. Seorang laki-laki tidak boleh menangis, itu tidak berfungsi dia. Sudah jelas-jelas itu musibah, sangat menyedihkan, tapi tidak menangis. Ditahannya tangisnya, gitu ya. Tetapi juga tidak berfungsi kalau selalu menangis, ya. Apa-apa menangis, terus sebentar terurai air mata, ya. Nah, itu juga tidak sehat. Oke. Kemudian fungsi yang lain yang tidak berfungsi itu disfungsional adalah apabila terlalu ketat, terlalu disiplin, terlalu jelimet begitu ya dalam menegakkan aturan-aturan keluarga, dan sebaliknya adalah terlalu boleh, serba boleh atau permisif. Boleh apa saja ya, mau pulang jam berapa, pergi berapa terserah ya, urus diri masing-masing, kamu diberi fasilitas permisif ya. Atau jarang sekali keluarganya berkumpul, semuanya sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, ya, punya tempat atau kamar sendiri, kemudian kesibukan sendiri, tidak ada interaksi dalam keluarga itu, walaupun mereka berada dalam satu atap, ya. Kemudian juga sama tidak berfungsinya apabila selalu bersama-sama, ya, kemana-mana bersama terus, ya, dari pagi sampai sore selalu berkumpul-kumpul juga tidak baik, ya. Sehingga kalau ada orang yang datang terlihatnya sangat asing, ya. Kami sedang berkumpul, kamu datang ke sini, kamu siapa, gitu ya. Jadi ada pengabdian terhadap orang yang datang. Ya. Kemudian sistem keyakinan yang kaku juga, tapi sistem keyakinan yang sangat longgar juga tidak berfungsi sebetulnya dalam memperbaiki keluarga.
Jadi fungsi itu selalu memperhatikan saling harap di dalam keluarga itu. Bahwa apa yang diharapkan terhadap fungsi keluarga itu berjalan. Apa yang diharapkan terhadap ayah itu berjalan fungsinya sebagai ayah. Ibu sebagai ibu berfungsi. Ya, kemudian kakak, adik, dan seterusnya, kakek, nenek kalau ada dalam keluarga itu berfungsi sebagaimana mesti. Kemudian yang ketiga, ini agak konsistensi ya. Konsisten di dalam setiap perilaku aturan yang ditegakkan dalam keluarga. Ya. Jadi jangan percaya bahwa ada tombol ajaib yang bisa menyelesaikan secara dramatis dan cepat satu masalah dalam keluarga. Jadi kalau hari ini anaknya menangis karena satu hal atau satu kejadian yang tragis, kemudian besok pagi pasti dia akan tidak apa-apa, tidak bisa seperti itu ya. Itu memerlukan waktu untuk memperbaikinya lagi. Tidak ada tombol ajaibnya. Kemudian ribuan perubahan tidak berkelanjutan itu tidak ada gunanya. Jadi karena ayahnya sudah kesal, banyak sekali perangai ayah anak-anak begitu ya. Kemudian dibuat aturan harus begini, harus begini, harus begini ya. Besoknya mungkin semuanya patuh ya, tetapi lusanya udah lupa lagi, tidak ada kelanjutannya. Lu diingatkan lagi, dikerjakan lagi, tapi 2 hari sesudah itu lupa lagi atau tidak dikerjakan lagi. Sehingga tidak ada kelanjutan dan itu artinya tidak konsisten dan tidak ada gunanya di dalam pemulihan keluarga itu. Kemudian suatu perubahan kecil secara konsisten ya dan penuh integritas benar-benar akan mengubah keseluruhan sistem dalam keluarga itu. Ini seperti contoh yang disebutkan dalam kesalahan tadi, di mana perubahan kecil itu lebih berarti apabila itu penuh integritas ya dan akan berdampak kepada perilaku lain yang ingin diubah dalam keluarga itu. Saya contohkan tadi yang paling sederhana itulah kerapian saja, masalah katakanlah meletakkan sepatu tadi. Kalau itu berhasil, Biko akan lanjut kepada aturan lain. Misalnya setelah sepatunya rapi, kemudian penugasan, misalnya setiap hari Minggu si A harus membersihkan bak. Ya, anak yang lain harus menyapu halaman, misalnya seperti itu. Dan itu bermula dari aturan kecil yang ditegakkan secara konsisten dan penuh integritas. Jadi tidak perlu banyak, 1, 2, kemudian akan menjadi sikap sehingga dia akan menular kepada penegakan aturan-aturan yang lain. Oke, kemudian yang perlu diingat juga adalah bahwa keberhasilan dalam menegakkan aturan secara penuh integritas itu pada gilirannya akan menghasilkan penghormatan kepada orang tua. Ya, jadi anak-anak hormat kepada orang tua. Disiplin itu bukan menimbulkan kesal ya, bukan menimbulkan dongkol, tetapi menimbulkan penghormatan pada gilirannya ya, karena ditegakkan secara penuh integritas. Karena pada akhirnya anak menyadari bahwa disiplin yang ditanamkan orang tuanya ternyata sangat berguna untuk kehidupannya. Jadi timbul penghormatannya kepada orang tua karena orang tuanya begitu konsisten dalam menegakkan disiplin. Katakanlah salat misalnya ya, selalu diingatkan secara konsisten. Kemudian orang tuanya juga menunjukkan teladan salat ya, selalu diingatkan, sehingga ini menimbulkan penghormatan kepada orang tua. Ya. Saya sering mendengar cerita orang-orang yang dulunya nakal begitu, setelah dia agak besar, dia bercerita, saya sangat salut pada orang tua, waktu kecil saya selalu diingatkan salat. Dan saya merasakan hari ini bahwa apa yang didisiplinkan orang tua itu sangat berguna dalam hidup saya. Kemudian pendidikan disiplin juga berdampak pada kemampuan anak untuk self-taught. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa menegakkan disiplin juga membantu anak untuk berpikir reflektif.
ya, dia mulai belajar bahwa apa-apa itu harus dipikirkan, ya. Apa-apa itu harus ada step-stepnya. Tidak bisa kita bertindak secara impulsif. Ya, misalnya menegakkan disiplin, katakanlah salat, gitu ya. Kalau subuh itu bangunnya jam berapa? Jam 4:30 misalnya kan, dia mulai bahwa udah terdengar azan atau sudah terdengar orang mengaji di masjid, dia mulai beranjak dari tempat tidurnya. Sudah ada self talk-nya. Saya harus bangun, saya harus berwuduk dan seterusnya. Ya, begitu juga kegiatan-kegiatan yang lain akan menimbulkan kebiasaan untuk berpikir reflektif. Sehingga ketika dia bergaul di pergaulan yang lebih luas di luar rumah, dia terbiasa berpikir reflektif. Ya, sebelum dia bertindak, dia bisa mengendalikan pikirannya sehingga dia bisa melakukan tindakan yang tepat, yang tidak merugikan dirinya dan tidak merugikan orang lain. Kemudian kita lihat yang keempat, itu adalah misi, ya. Misi dari keluarga itu harus ada, misi dari orang tua, misi dari anak-anaknya tentunya juga. Seperti yang diungkapkan oleh Khalil Gibran tadi, anakmu bukan milikmu, ya. Bahwa misi keluarga itu bukanlah saling menumpangkan satu kepentingan, ya, orang tua kepada anak, ya. Ada anak orang tua yang berpikir anak ini investasi, gitu ya. Sekarang saya biayai anak saya sekolah, kuliah, nanti dia akan balas guna, ya, ngasih duit dan seterusnya. Ini adalah konsep yang kurang tepat tentunya. Kemudian harus menyadari bahwa zaman telah berubah dan pilihan karir makin tak terbatas, ya. Artinya orang tua tidak bisa memaksakan pekerjaan-pekerjaan tertentu kepada anaknya, karena ketika dulu pekerjaan sangat terbatas, mungkin orang tuanya berpikir pekerjaan itu seperti yang dia lakukan. Padahal banyak sekali pekerjaan dan ribuan jumlahnya, ya. Kalau dulu sangat terbatas, orang tuanya petani, anaknya juga menjadi petani. Orang tuanya pedagang, anaknya mungkin pedagang juga. Tapi sekarang orang tuanya petani, anaknya jadi YouTuber misalnya, seperti itu. Jadi sudah sangat luas, ya. Kemudian orang tua juga tidak bisa menumpangkan cita-cita kepada karir anaknya. Dulu ayah ingin menjadi dokter, ya, tapi tidak kesampaian. Sekarang kamu aja yang jadi dokter, menggantikan cita-cita ayah. Itu juga tidak bisa dilakukan seperti itu. Kemudian orang tua harus punya misi hidup yang bisa dipahami dan didukung oleh anak-anaknya. Jadi misi hidup itu ya seperti saya misalnya, saya adalah seorang guru, ya, maka itu harus dipahami oleh keluarga, oleh anak-anak dan istri. Guru itu tugasnya seperti apa manfaatnya bagi orang lain, ya, itu dipahami sebagai misi hidup, bahwa saya ada hadir ke dunia ini memiliki suatu fungsi tertentu, pekerjaan, profesi, ya, dan ada yang ingin kita capai supaya kita bermanfaat bagi kehidupan. Nah, itu bisa dipahami oleh anak-anak, sehingga apapun pekerjaannya itu tidak jadi persoalan, ya. Apakah pekerjaan ayahnya adalah tukang sol sepatu misalnya, ya kan, itu juga sebuah misi hidup, ya. Yang penting anak-anak dan istrinya memahami itu sebagai sebuah misi, bukan hanya sebagai sebuah pekerjaan untuk cari duit, tapi juga dalam rangka bermanfaat bagi kehidupan, bagi kehidupan orang lain, ya. Nah, ini misi hidup. Jadi orang tua juga harus bisa membuat suatu penjelasan kenapa ayahnya mengerjakan pekerjaan seperti itu. Kenapa ayah bekerjanya menjadi tukang jahit, gitu ya, tukang tailor misalnya begitu. Nah, tentu ada penjelasannya. Tidak hanya sekadar mencari uang, tetapi ada di balik itu kemanfaatan kita bagi orang lain. Ini namanya misi hidup, ya. Maaf Dair, 3 menit lagi ya Dair.
Oke, ini yang terakhir. Kelamaan ya. Ini yang terakhir nomor 5 nih. Oke. Dia di hang ini apanya. Oke, ini yang nomor 5 itu adalah spiritualisasi ya. Ini menunjukkan sikap ikhlas, ridha, tawakal, sabar dan menghadapi berbagai kondisi kehidupan. Kemudian menunjukkan rendah hati, bersyukur dan bertanggung jawab, memaknai setiap peristiwa secara positif dan menggairahkan ibadah di dalam lingkungan keluarga ya. Jadi seperti yang tadi, spiritualisasi itu sangat penting di dalam keluarga sehingga ada suasana, atmosfer beribadah dalam keluarga itu. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu penjelasannya, ringkas saja ya. Tidak banyak contoh yang saya berikan, namun saya pikir walaupun mungkin kalau KBKBPI itu sudah biasa ya menghadapi apa artinya, mungkin tidak banyak mengalami kesalahan-kesalahan seperti itu. Tapi ini perlu kita diskusikan, mana tahu nanti Bapak Ibu bisa juga menularkan kepada orang lain di sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dair atas paparannya yang cukup panjang. Baiklah, dari pemaparan Dair itu mungkin banyak ya kita yang berbeda pendapat, yang berpikir berbeda dengan Dair ya. Dair memaparkan sebenarnya ada 2 poin. Yang pertama adalah kesalahan parenting, yang kedua adalah solusinya apa gitu. Kesalahannya tadi ada 5 poin dan solusinya juga ada 5 poin. Baiklah, untuk yang pertama kali kita minta kepada Uni Rifni Hayati untuk menanggapi yang disampaikan oleh Dair. Uni Rifni ini adalah sekarang sebagai guru di SMA 97 Jakarta. Beliau adalah kader PI Bukit Tinggi yang dulu pernah menjadi ketua PD PI Bukit Tinggi. Mungkin pada zamannya itu mungkin beliaulah yang pertama menjadi PI Wati yang menjadi ketua PD. Yang ini ya. Sekarang beliau juga adalah ketua MPGP Biologi, mata pelajaran biologi untuk DKI. Beliau dulu juga pernah menjadi guru berprestasi tingkat DKI, dan beliau juga aktif menulis di Guru Siana. Baiklah, kepada Uni Rifni Hayati, kami persilahkan. Kirain yang ketiga nih, Nel. Kayaknya Pak Nilinnya minta nanti karena Nilin masih di lokasi training. Ini naik ke atas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suara cukup jelas ya, Nel? Suara Uni cukup jelas ya? Jelas di sini jelas. Habis hujan soalnya ini. Citayam hujan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya bisa bergabung ya dengan bincang-bincang PII Wati Zoom, link Zoom malam mingguan ya Nel ya. Terima kasih ini Adinda Nel ini yang sudah menginisiasi kita semua ya, PII Wati dan juga PII Wan ya kalau PII Wati. Mungkin yang sebelum-sebelumnya sudah dimulai perbincangan dengan topik yang berbeda, yang beragam, tapi pada malam ini baru bisa saya bergabung. Mohon maaf ya, mungkin banyak yang menjadi adik-adik ya. Supaya akrab, saya panggil diri saya Uni aja ya, Uni Rini ya, Uni Rifni. Baik. Yang saya hormati Kanda Irsyaddas ya. Dulu saya ingat sekali training basic training saya itu di kampungnya Dair dulu Nel. Oh. Ya. Jadi sangat berkesan itu suatu perjalanan hidup yang banyak membawa perubahan terhadap pembentukan pribadi saya ya. Sehingga bisa berkecimpung di PII. Sebenarnya malu juga nih karena di PII-nya itu sebenarnya nggak lama ya karena waktu itu ada kebijakan azas tunggal ya, jadi kita yang di SMA waktu itu juga banyak teman-teman Diman ya sempat
sempat beku sebentar, tapi alhamdulillah di bawahnya adik-adik dengan semangat yang membara itu berhasil menggerakkan kembali PII-nya. Salut kepada adik-adik di bawah saya ya yang berhasil. Baik, pada malam ini paparan yang disampaikan oleh Kanda Irsyad Das itu bagus sekali ya, terutama untuk pasangan orang tua, pasangan suami istri, pasutri yang punya anak usia sekolah, baik PAUD, TK misalnya, SD, SMP sampai SMA ya. Ternyata menjadi orang tua itu tidak mudah gitu, karena juga tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua ya, dan biasanya try and error gitu, atau melihat prototipe orang tua kita, jadi gimana dulu ayah, ibu gitu ya, kemudian kita melakukannya dengan situasi yang berbeda. Baik, topik pada malam ini mengenai BDR, belajar dari rumah dan kesalahan parenting, itu sangat tepat sekali dibahas ya, karena BDR ini merupakan suatu keniscayaan sejak adanya pandemi COVID ya, coronavirus disease. Jadi mau nggak mau guru dan siswa itu terhubung dengan media yang interaktif, harus ada jaringan ya, karena semua dirumahkan ya. Jadi kalau para ahli menyebutnya sekarang ini apa istilahnya, era disrupsi itu. Jadi dengan adanya COVID kita itu dipaksa melakukan apa yang dulu kita lakukan, misalnya belajar di sekolah, bekerja di kantor, beribadah di tempat ibadah, lalu semua dilakukan di rumah ya. Jadi akhirnya muncul istilah untuk orang tua yang bekerja di rumah, WFH misalnya, work from home gitu kan. Untuk siswa PJJ, atau sekarang istilahnya diganti dengan BDR, belajar dari rumah ya. Nah, hal ini memaksa guru, siswa itu berada di rumah karena kita harus menjaga supaya paparan virus itu, pandemi itu tidak merebak banyak gitu. Nah, dengan situasi yang begini, maka bagaimana peran orang tua di saat pembelajaran itu dilakukan dari rumah ya. Jadi kalau saya bisanya melihat dari kacamata saya sebagai guru. Jadi karena sehari-hari saya adalah tupoksi saya sebagai guru mata pelajaran. Kalau Dair kan konselor ya, bimbingan konseling. Jadi sekarang kan di setiap sekolah-sekolah itu sudah ada konselor ya, guru BK yang juga sekaligus konselor. Nah ini sangat membantu di dalam pendidikan kita. Nah, dari kacamata seorang guru mata pelajaran, saya melihat bahwa justru dengan belajar dari rumah ini, ya diperlukan sinergi antara guru dan orang tua. Ya, dulu waktu bulan Maret 2020 ini kita mulai BDR ya, atau mulai PJJ. Semua mendadak online, semua mendadak daring. Orang tua kaget, guru-guru juga kan. Guru-guru kan gagap IT langsung harus belajar ya. Gimana buka Google Classroom dan sebagainya. Nah, orang tua lebih kaget lagi. Karena biasa kan mereka anaknya kan diantar ke sekolah. Jadi dia nggak lihat gimana proses. Ternyata proses belajar mengajar itu sungguh sesuatu yang tidak mudah ya, dan baru sekarang orang tua menyadari bahwa mendidik itu tidak mudah ya, mendidik itu tidak mudah. Nah, kita lihat BDR itu ternyata banyak menyisakan berbagai hambatan, tantangan ya, karena harus menggunakan perangkat misalnya, harus ada gawai atau HP ataupun laptop misalnya, kemudian harus ada jaringan internet gitu. Sementara siswanya berada di lokasi yang berbeda, yang jaringannya juga ada yang bagus, kemudian ada yang kurang dan sebagainya. Nah, itu menyisakan masalah yang juga pemerintah turun tangan. Nah, yang di awal-awal itu kan adalah masalah kuota ya.
orang tua kan teriak-teriak, aduh ini kalau siswa harus nge-zoom terus, kemudian apa menyediakan kuota yang banyak gitu, apalagi kalau dia punya anak lebih dari 1, 2 atau 3 sekaligus BDR di rumah ya, perangkat yang dipakai gantian dan sebagainya, itu menyebabkan stres tersendiri bagi keluarga, dan itu juga harus disikapi dengan baik. Nah, berkaitan dengan paparan Irsyad Das tadi, bagaimana peran orang tua di dalam BDR itu, ya? Jadi yang paling utama itu adalah kontrol dari orang tua, ya. Karena kita tahu belajar dari rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh itu bisa secara daring dan juga bisa secara luring. Jadi dua-duanya dilaksanakan. Kan guru dengan siswanya tidak selalu terhubung dengan jaringan. Ya, yang terhubung dengan jaringan itu atau pakai LMS itu kan hanya di waktu-waktu tertentu begitu. Ya. Nah, sisanya itu di luar jaringan itu adalah tugas orang tua. Nah, kita tahu bahwa sekarang kan kurikulum yang digunakan itu adalah kurikulum 2013 ya. Dan ranah pun ada 3 ya. Ada ranah kognitif, ada ranah keterampilan, dan ranah sikap. Nah, kalau mau melakukan pembentukan sikap di saat BDR ini, itu harus dibutuhkan kerjasama dengan orang tua. Ya, parenting yang bagus dari orang tua, ya, rumah tangga yang dilaksanakan dengan parenting yang baik itu akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa, karakter anak. Ya, tadi kan sudah banyak dijelaskan oleh Dair ya, bagaimana anak yang impulsif gitu atau yang permisif ya, yang suka-suka aja gitu. Dulu mereka itu menggunakan HP itu kan untuk senang-senang, untuk main game dan sebagainya ya, chatting dengan teman. Tapi sekarang HP harus digunakan untuk belajar. Nah, merubah seperti itu butuh kerjasama dengan orang tua. Kemudian misalnya karakter disiplin ya. Coba mungkin di sini juga ada yang guru ya yang melakukan PJJ. Misalnya kalau pagi itu jam 7 dimulai misalnya belajar di LMS-nya, misal pakai Google Classroom ya, atau kita terhubung dengan Google Meet, tapi siswanya masih tidur ya. Kalau saya sering seperti itu, saya merasakan sendiri itu terutama di awal-awal BDR ya. Jadi akhirnya guru BK-nya turun tangan. Jadi kita akhirnya kirim siswa yang sering terlambat, kirim nama ke guru BK, maka guru BK-nya akan menghubungi orang tua. Nah, itu menerapkan disiplin aja itu ya membutuhkan waktu itu, ya. Nah, belum lagi yang lain. Jadi bagaimana karakter tanggung jawab misalnya, mandiri ya, integritasnya gitu. Kemudian juga kejujuran terutama, kejujuran juga ya. Bagaimana anak-anak misalnya kalau ulangan online gitu mereka jujur ya, nggak nyari-nyari jawaban di Google gitu misalnya. Nah, ini butuh kerjasama dengan orang tua. Jadi saya melihat menegakkan dan mengajarkan disiplin itu memang berdampak pada pengendalian diri siswa itu. Kapan dia belajar, kapan dia istirahat, kemudian kapan dia misalnya beribadah, ya, mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu harus kerjasama dengan orang tua, gitu, ya. Guru dan orang tua harus kerjasama dalam pembentukan karakter siswa. Jadi parenting itu menentukan sekali keberhasilan dari pembentukan karakter siswa kita. Mungkin Uni juga nggak terlalu banyak mengupas satu persatu karena karakter itu sendiri sangat banyak ya, dan terutama juga yang untuk membangun nilai-nilai spiritual itu, karena terlihat dari pengalaman yang sudah itu orang tua dengan pemahaman agama yang bagus ya, mereka juga mendidik anak-anak mereka ya akhlaknya dengan baik. Nah, itu berdampak juga terhadap saat pendidikan. Misalnya santun misalnya ya. Kita kan biasanya guru-guru akan buat grup WA supaya bisa grup WA dengan siswa, juga ada grup WA dengan orang tua. Nah, di situ terlihat itu karakter masing-masing siswa. Misalnya santun berbicaranya, yang suka nyelutuk atau yang suka bicara kasar itu akan terlihat. Nah, itu
penanaman nilai-nilai spiritual ya, jika dari rumah itu sangat berpengaruh. Banyak sekali sebenarnya ya karakter-karakter yang harus kita bangun ya. Kita harapkan anak-anak kita yang mempunyai karakter yang baik, karena sebenarnya kan akan ada penilaiannya semua gitu loh. Jadi saat mengerjakan tugas gitu ya, ada disiplinnya di situ, ada tanggung jawabnya di situ ya. Kemudian ada kreativitas juga gitu. Oh, tugasnya bagus sekali. Misalnya tugas siswa membuat poster tentang virus corona misalnya. Kok bagus banget gitu. Ternyata dibikinkan orang lain, berarti tidak ada nilai kejujuran gitu. Atau menulis artikel, mereka copy paste, plagiasi. Nah, itu juga tidak ada kejujuran. Jadi nilai-nilai yang seperti itu di saat belajar dari rumah pun ya, kita harus tanamkan kepada anak. Mungkin Uni melihat dari sisi itu ya, Nel, teman-teman semua, mohon maaf karena mungkin waktu sudah larut, banyak lagi yang pembahas yang lain dan juga teman-teman yang ingin bertanya. Lewat 1 menit. Waktunya tadi 10 menit, apa-apa. Oke. Kemudian jadi yang penting ya dengan orang tua itu komunikasi, kolaborasi juga ya. Tadi sudah dicontohkan oleh Dair ya, banyak sekali itu sikap-sikap yang yang membantu untuk terbentuknya pengendalian diri atau kontrol diri dari siswa. Apalagi kalau dia misalnya sudah SMA, tentu yang SD, SMP akan beda dengan SMA ya. Karena kalau SD mungkin lebih banyak ya bantuan orang tua. Seingat saya gitu, adik-adik saya yang punya anak-anak usia sekolah dasar gitu, justru orang tuanya yang aktif di Google Classroom-nya kayaknya ya, bukan siswanya. Dan juga kan kalau SD itu pembelajarannya tematik ya, beda dengan yang di SMA. Kemudian juga sekolah sangat menentukan dengan menetapkan tata tertib, kemudian pembiasaan. Kalau dulu sebelum COVID kita itu ada tadarus misalnya 15 menit sebelum belajar jam 7 itu kan kita 6.30 udah mulai ya kalau DKI. Nah, itu juga sekarang tetap dibiasakan. Kemudian ada literasi, membaca itu 15 menit gitu. Kemudian jam 7 baru mulai belajar. Nah, itu dari satuan pendidikan sendiri ya, itu juga membuat suatu ketentuan ya atau tuntutan kepada siswa, kepada guru. Jadi tidak hanya siswa yang dituntut, guru juga harus memberikan contoh ya, terutama di dalam disiplin dalam melakukan pembelajaran ini. Ya, semua kita belajar. Kemudian juga setiap saat tentu akan ada perubahan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya, karena ternyata mengajar jarak jauh itu membutuhkan energi yang berlipat ganda ya. Apalagi misalnya saya ini contohnya kebetulan Uni sendirian Nel di SMA 97 guru biologinya, jadi semua kelas IPA itu 9 kelas harus dimasuki. Nggak tahu nih DKI kekurangan guru apa gimana ya. Dan itu sangat melelahkan sekali. Jadi mohon maaf ya kalau di WA nggak aktif itu, koreksian banyak dan sebagainya ya. Dan itu semua bacanya di laptop. Jadi mata sudah nambah plus berapa gitu. Jadi memang lebih baik real teaching daripada belajar dari rumah seperti ini. Karena itu kalau real teaching kita melihat siswa, kita langsung melihat siswa, kemudian melihat misalnya lihat matanya aja, gerak matanya atau ekspresi wajahnya aja kita bisa menilai ya. Nah, mungkin demikian waktunya nih. Oke. Terima kasih atas kesempatannya ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan ada sesi tanya jawabnya habis ini. Terima kasih Uni Rifni. Ya. Memang iya Uni, kemarin saya ada ikut Zoom itu katanya memang kalau kita online ini lebih melelahkan kerja otak dan juga fisik. Karena kita berhadapan dengan walaupun ketemu orangnya tapi kan benda mati di depan kita.
Ya, terima kasih kepada Uni Rifni Hayati. Selanjutnya kita minta kepada, mungkin kalau sebelumnya adalah Ibu Guru dan Bapak Guru, sekarang kita minta kepada penanggap yang kedua berikutnya itu Bapak Henry. Bapak Henry ini bukan dari background-nya bukan sebagai guru, tapi beliau adalah praktisi homeschooling. Jadi beliau sudah menerapkan homeschooling di rumahnya selama 8 tahun. Henry ini dulu PI-nya di Padang ya Hen ya. Terus dan juga lengkap nih dari mulai basic sampai CI tingkat lanjut, juga pernah di brigade dan juga pernah di pengurus besar, dan sekarang berdomisili di Palembang. Sekarang beliau adalah konsultan produk edukasi Tiga Raksa, juga sebagai koordinator Indonesia Strong dari Ayah Edi from Home Sumbar. Baiklah, kepada Henry kami persilahkan. Bisa 10 menitan ya Hen ya? Silahkan. Oh bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Ninel, Dair luar biasa, Uni udah kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah untuk kedua kali bisa ikut acara Pewati ini, dan kali ini diminta untuk sebagai penanggap oleh Ninel terkait belajar jarak jauh ini, belajar dari rumah ini. Karena Henry tidak punya background kayak Uni Rifni, kayak Dair, Beta, siapa lagi namanya, cikgu-cikgu yang lain. Henry memang ilmu pendidikannya memang dapatnya di PII gitu. Belajar pendidikannya di PII, terus dengan bacaan-bacaan yang didapat pasca PII yang memang fokus ke urusan pendidikan anak, dan termasuk sekarang urusannya juga lebih banyak ke urusan parenting anak melalui media-media edukasi anak. Nah, karena background Henry mang di PII, murni PII, mungkin ada nyebut PII, istilahnya PII tulen. Kalau Henry memandang bahwa dunia parenting itu ya kayak di PII. Suaranya hilang Hen? Hilang? Udah. Halo, tes. Udah. Nah, karena Henry orangnya memang dari PI, hidupnya di PI, banyak di PI, kemudian ya lebih banyak di training, ya Henry akan banyak bicara dari sudut pandang training, dan kemudian dari sudut pandang parenting dari sisi training gitu. Compare-nya nanti dari training. Menjadi orang tua bagi Henry, menjadi orang tua dalam terutama dalam hal parenting bagi Henry seperti ibaratnya training gitu. Satu, bahwa minimal dalam sebuah training itu yang kita kelola rutin itu kan ada core team, ada peserta gitu. Nah, ini adalah dalam keluarga juga Henry pandang bahwa kita itu semuanya adalah subjek, peserta pun bagian dari subjek dalam proses training gitu. Nah, kalau mungkin Henry mengambil visi pendidikannya, ya dalam visi parenting itu, visi keluarga itu sangat menentukan dalam menentukan arah parenting rumah, ada didikan anak kita di rumah nantinya gitu. Itu pertama bagi Henry, bahwa sama dengan hal training, bahwa dalam desain training kita punya visi training yang akan kita capai, kita punya desain yang akan kita capai. Gitu juga dalam pendidikan di rumah gitu. Sekali lagi, itu ada visi. Nah, dalam training kita juga punya ada core team, ada inlock, dan mungkin di dalam keluarga Henry memandang bahwa ada core team dan inlock, dan ini harus satu visi. Nah, konteksnya ke keluarga, Henry melihat lagi bahwa seorang suami, istri seperti yang diuraikan Dair tadi, ya memang harus satu visi dalam urusannya pendidikan anak, karena anak adalah produk berdua gitu. Harus satu visi gitu dalam pendidikan anak. Nggak mungkin kan si suami ngomong A, si istri ngomongnya B, arahnya ke B gitu. Sama yang seperti yang dihadapi dalam proses homeschooling anak, di awal-awal kita juga membangun visi keluarga, bagaimana ya anak-anak kita, apakah kita akan ambil langkah homeschooling?
Ini diskusinya cukup panjang, 2 tahunan kita diskusi cukup panjang untuk perihal homeschooling ini gitu. Sampai kita bismillah kita ambil langkah homeschooling. Apa visi kemudian kita bangun dengan homeschooling ya? Baiknya kita membangun bahwa orientasi kita homeschooling adalah memang kita mencari passionnya anak, kita mencari bintangnya anak, dan kita akan membangun kompetensinya di situ. Gitu. Nah, pondasi awal yang harus kami bangun adalah life skill-nya, kejujurannya, kemudian kemandiriannya, kemudian habit-nya, itu yang memang kita bangun dari awal. Di pondasi terutama 3 tahun di awal itu hal yang luar biasa, sangat berat pada saat itu. Ini Henry cerita parenting-nya gitu, pengalaman sebagai homeschooler gitu. Nah, sama halnya dengan kita training. Pada saat kita training 2 hari awal itu kan luar biasa instruktur kerjanya, gitu. Luar biasa kerja instruktur bagaimana menggarap aspek, menggarap peserta, kemudian untuk kita saling mengenal peserta, gitu. Sama halnya dengan di rumah tangga, kemudian kita juga menggarap dari awal-awal dengan misalnya kayak yang paling besar itu Ihsan, ya kita membangun aturan tugasnya apa gitu. Itu harus duduk dulu gitu. Kemudian reward punishment-nya itu harus kita bangun, sehingga itu mengawalnya itu untuk membangunkan jam sekian, kemudian jadwal dari jam 6 sampai jam 8 itu mereka harus piket ini sebagainya, itu bukan 1 hari 2 hari, itu butuh waktu yang cukup panjang untuk membiasakan mereka, sehingga saat ini ya setelah lewat 3 tahun mereka udah biasa, jam segini tugasnya ini, tugasnya segitu. Itu pertama gitu. Nah, betul yang dikatakan Dair bahwa ada di poin apa? Di poin memanjakan anak tadi, di problem orang tua tadi, problem parenting. Yang sering kali terjadi memang kita terutama di anak-anak usia SD. Suaranya hilang lagi ya, nyangkut kali kabelnya. Oke, sebentar. Tes. Udah. Ya. Nyambung? Halo? Udah. Oke. Seperti di poin pertama Dair tadi tentang kesalahan-kesalahan parenting tadi, satu bahwa sering memang kita memanjakan anak gitu. Nah, kami pun juga mengalami hal yang sama gitu. Problem terbesar itu kadang kita tidak tega dengan anak gitu. Tapi mau tak mau harus kita lakukan. Tega nggak tega, kadang kita harus menciptakan kondisi yang memang seolah-olah kita punya sangat keterbatasan gitu kan. Kita tidak punya, dia anak minta ternyata kita pura-pura tidak punya uang, kita menciptakan ini, dia mau ajak jalan, kita ajak jalan kaki, kita ajak ini. Itu kadang memang harus dikondisikan. Ada pengkondisian membuat anak kemudian untuk survive. Seringkali memang orang tua gagal di sini karena ya sayang anak jangan sampai menderita, sama seperti saya waktu saya masih kecil-kecil dulu, anak harus lebih baik dari saya, servis anak harus lebih baik gitu. Nah, problem banyak memang di sini Dair gitu. Saya sepakat dengan sampaikan Dair bahwa problemnya di sini gitu. Yang kedua, yang poin ketiga yang saya tanggapi tentang yang nggak saya kritisi tentang apa tadi Dair, poin yang ketiga Dair tentang sahabat anak gitu. Nah, ini kemudian akan kita tarik pada saat kondisi daring ini akan kelihatan Dair menjadi sahabat anak. Batasannya mungkin perlu kita perjelas Dair, sahabat anak ini bagaimana, maksud saya Dair gitu. Maksud Henry gitu Dair. Dalam konsep pendidikan itu tahun pertama itu 7 tahun pertama anak sebagai raja gitu. Jadi anak itu karena memang ya apa-apa memang kita itu memang kita penuhi gitu. 7 tahun pertama anak lebih posisi pada sebagai raja, terutama 4 tahun awal. 3 tahun yang kedua anak sudah kita posisikan, kita sudah mulai untuk menghancurkan egonya, karena memang 1 tahun sampai 4 tahun itu ego sangat tinggi. Kabelnya Hen kayaknya kesangkut. 5, 6, 7 tahun itu kita sudah harus mulai memecahkan ego. Hen suaranya nggak kedengaran Hen. Egonya. Halo. Ya. Halo, kok putus-putus ya? Kayaknya kabelnya harus itu. Ego anak di tahun menjelang 7 tahun itu ego anak sudah harus pecah gitu. Nah, ini PR-nya. Kemudian bagaimana kemudian yang beratnya itu kan pada usia SD, SMP, di mana anak butuh sosok kita sebenarnya menurut Henry Dair gitu.
Jadi batasan orang tua sebagai sahabat ini Dair gitu. Karena gini, jangan sampai kemudian di 7 tahun ini anak kemudian lost dari orang tua. Menurut Endri seperti itu Dair. Endri agak mengkritisi Dair ya, mohon maaf Dair. Seringkali di usia-usia ini anak kemudian mendapatkan sosok yang lebih di luar dari orang tuanya. Misal temannya, gurunya, dan sebagainya. Akhirnya begitu pada saat mereka puber di usia SMP, usia 13-14, mereka kemudian mempunyai jarak dengan orang tua. Gitu. Mereka punya tempat curhatnya bukan ke orang tua gitu. Ini mungkin catatan, mungkin minta penjelasan dari Dair nanti posisinya di sini, karena memang di tahun ini mereka sudah mulai keluar dari rumah gitu. Mereka sudah mempunyai banyak masukan-masukan dari yang lain. Nah, batasannya seperti apa ini sahabat anak sebagai orang tua? Kalau Henry memandang bahwa tahun ini adalah tahun krusial di mana orang tua menjadi guru pertamanya, tetap menjadi gurunya. Terbuktinya pada saat kemudian daring sekarang, kan begitu kelagapan kemudian orang tua tidak tahu dengan perkembangan anaknya di sekolah gitu. Karena memang selama ini diserahkan ke sekolah, begitu diserahkan balik ke orang tua bingung gitu. Kasus-kasus banyak yang terjadi, kemudian anak stres dan sebagainya dengan belajar daring. Bahkan kemudian anak belajar daring pun sekarang, misalnya kalau kita lihat kasus-kasus anak sekolah sekarang lagi daring itu jam game online-nya apa istilahnya sekarang anak sekolah itu mabarnya itu lebih panjang daripada daringnya gitu. Nah, orang tua kita jarak ke orang tua, mereka ada ketidakjujuran, ada basic life skill-nya, ketidakjujuran terhadap orang tua yang itu kemudian lost control gitu. Mereka katanya belajar, tapi kemudian mereka sambil belajar itu di HP-nya kemudian mereka apa istilahnya mabar gitu. Bahkan kalau dalam sebuah survei yang dilakukan oleh beberapa teman-teman bahwa jam daringnya itu lebih dari 3 jam sehari loh. Jam mabar main game online-nya itu lebih dari 3 jam sehari. Bahkan ada yang lagi belajar itu mabar gitu loh. Nah, ini fungsi orang tua di sini yang kemudian karena ini sudah berada di tangan orang tua gitu. Di zaman online ini. 3. Poin yang keempat, Dair. Tentang punishment. Reward punishment, tentang aturan. Mungkin Henry belajar dari pengalaman, Henry melihat dari yang kami lakukan bahwa dalam homeschooling kami sekeluarga ini berlima ini bahwa sama kayak training PII bahwa tatib itu bukan dari orang tua gitu. Jadi memang ada proses top down, ada proses narasinya dulu, kemudian kita diskusi sama anak-anak dengan konteks mereka. Disitulah kemudian kita membuat aturan itu bukan dari kita, tapi memang kita bangun dari mereka. Seperti training lah, Dair mungkin lebih paham lah dari Henry gitu, urusan kayak gini gitu. Jadi menurut Henry, kalau Dair tadi menjelaskan orang tua buat top down, terkait aturan-aturan dan kemudian punishment-nya, kalau Henry memang mengambil posisi seperti training PI, kita aturan itu memang dari aspek kemudian kita bangun, dan walaupun aspek itu bukan hanya 1 hari selesai, aspek itu setiap hari akan berjalan terus gitu, bahkan setiap pagi kita aspek gitu. 1, terkait aturan ini, terkait punishment ini, seringkali kemudian kasus yang terjadi di orang tua, kita sering begitu anak muncul kasus problem, kemudian kita langsung punishment. Nah, ini Henry sepakat dengan Dair yang sering terjadi itu kemudian punishment akhirnya anak terkekang gitu. Anak serba salah, kemudian mereka terganggu kreativitas mereka. Sedangkan tatibnya belum ada. Kalau bahasa training kita kan tata tertibnya belum ada. Tahu-tahu sudah ada punishment gitu. Misalnya jam online. Mereka pakai HP. Sekarang aturan pakai HP dikasih orang tua kasih aturan nggak dengan anak pakai HP? Tahu-tahu kemudian begitu anaknya ngelihat anaknya lagi. Suaranya hilang, Hen. Oke, kayaknya bermasalah terus nih. Kayaknya kabelnya itu. Kabel. Oke. Misalnya kasus HP misalnya. Anak pada saat ini daring. Gitu. Anak saya ini daring. Begitu kemudian anak kelihatan mereka lagi online,
Kemudian langsung orang tua ngamuk misalnya kan. Padahal belum ada kesepakatan yang dibangun dengan anak terkait dengan daring. Yang taunya kemudian langsung punishment dan punishment gitu. Nah, ini ada keseimbangan dengan orang tua yang terakhir tentang Khalil Gibran yang Dair kutip dari awal, kemudian yang terakhir Dair kunci juga dengan Khalil Gibran juga gitu, dengan tadi dengan puisinya Khalil Gibran, dan terakhir Dair kunci juga dengan anakmu bukan milikmu. Bagi Henry, anak kita adalah milik kita sampai saat mereka lepas dari tangan kita. Gitu. Minta maaf Dair kalau agak berbeda Dair. Kenapa dengan milik kita punya tanggung jawab yang lebih besar Dair gitu. Apalagi dalam konsep Islam, kalau Henry memahami anak itu ya kertas putih, mau Yahudi, mau Majusi, mau Islami, mau Zionis, mau Prancis, mau apa, dia itu tergantung orang tuanya ngarahin gitu. Jadi kuncinya ada memang sama orang tua. Jadi anak itu memang milik orang tua, terutama 7 tahun sampai 14-15 tahun itu memang kuncinya ada sama orang tua gitu. Bagi Henry seperti itu Dair. Jadi Henry agak kurang pas kalau kecuali memang untuk anak usia seperti anak Dair yang paling besar siapa itu yang udah basic training itu, yang Henry ikut trainingnya di Bukit Tinggi itu, ya itu udah usia 17 tahun ke atas ya memang sudah banyak bukan milik kita lagi gitu. Apalagi sudah nikah, udah lepas gitu. Menurut Henry gitu Dair. Terima kasih Ninel. Mohon maaf kalau kurang sistematis tanggapan dari Henry, minta maaf. Maklumlah penjelasannya berdasarkan pengalaman dari PI, tidak berdasarkan belajar di sekolah. Kami belajar secara otodidak dalam parenting ini gitu. Terima kasih Ninel. Terima kasih udah nih seluruhnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Henry. Kita memang sengaja makalah Dair ini ditanggapi dari berbagai kalangan, dari berbagai background. Jadi tadi kalau dari ibu guru, sekarang dari praktisi. Nah, karena pada kesempatan ini Uni Haslinda Mora sama Pak Dr. Mulyadi berhalangan hadir karena tadi seharian mereka kayaknya Zoom. Kemudian juga Nilin sekarang masih di pembukaan training di Padang Panjang, jadi kayaknya nggak bisa online. Nah, mungkin teman-teman yang mau menanggapi nanti silakan setelah penanggap yang ketiga Ibu Ustazah Dewi Hartini SPME untuk menanggapi dari sisinya Ibu Dewi Hartini yang sehari-harinya sebagai ustazah. Beliau juga adalah dosen di beberapa perguruan tinggi di Pekanbaru Riau. Kepada Ibu Tini kami persilahkan. Tini apakah masih ada? Oh, Tini kepental keluar kayaknya ya. Sepertinya Ustazah Tini tadi udah bergabung, seperti kepental keluar. Nanti coba kita hubungin dulu. Ini kita juga menyapa ada senior kita, Pak Adli Ete. Masih hadirkah? Udah keluar juga ternyata. Ya, mungkin itu Dair. Mungkin kita kasih kesempatan penanggap yang lain ya Dair ya, karena ini kebetulan Nilinnya berhalangan, Pak Mulyadinya berhalangan, Tini juga tadi kayaknya kepental. Kita kasih yang lain dulu ya Dair. Ya silakan. Ya. Silakan teman-teman yang mau menanggapi dari paparan Dair tadi. Kami tunggu. Ada Ibu Najmah dari Jogja, ada Ibu Rat dari Payakumbuh. Ini juga semuanya umumnya praktisi pendidikan. Ada Kak Sarifah mungkin mau menanggapi Dair. Ada Iin, ada Aslinda, Ibu Cici, Mainiarsi. Boleh Uni dulu. Taiwana, Ibu Bet, Bu Najmah, silahkan kalau mau menanggapi dulu. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan menanggapi ya, hanya curhat saja ya.
Yang pertama kepada Dair ya. Ini tadi ada beberapa kondisi, problem dan solusi yang disampaikan oleh Dair itu. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Dair, yaitu tentang ini ya, anak-anak ya, yang berkaitan dengan anak-anak, sikap anak-anak tadi. Pertanyaannya begini, bagaimana menyikapi anak-anak yang tidak bisa sendiri, ya, karena ada trauma tertentu. Ada anak yang tidak bisa sendiri, yaitu yang tadi selalu bergantung kepada orang lain. Alasannya bukan karena dia karena dia tidak berani atau apa, tapi karena trauma itu dia tidak berani, bukan tidak berani, tidak mau sendiri begitu. Tidak mau sendiri, sehingga ketidakmauan dia sendiri itu menimbulkan sikap-sikap yang kadang over ya, baik terhadap teman-temannya, terhadap keluarga juga begitu. Kalau kepada keluarga karena akrab ya lebih memaksa, tapi kepada di luar misalnya kepada teman-temannya, kepada gurunya, itu dia lebih bersikap apa ya, menurut di luar menurut, kalau di rumah jadi raja. Nah itu bagaimana menangani anak yang seperti ini. Nah, kebetulan Dair kan juga konselor ya. Kemudian kepada Uni Rifni, tadi ada masalah BJJ, saya sangat setuju dengan pendapat Uni Rifni yang mengatakan bahwa BJJ itu butuh energi yang luar biasa, melelahkan ya, terutama bagi ibu tunggal seperti saya ya, kuliah juga, mengajar juga, kemudian mengurus anak 3 juga ya, walaupun yang satu ya lebih karena sudah dewasa ya, sudah sifatnya sudah seperti lebih banyak konsultasi, berperan sebagai mitra malah kadang-kadang ya. Tapi kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih, kebetulan anak saya itu yang kecil-kecil itu kelas 6 dan kelas 3, dengan perbedaan pembelajaran yang luar biasa. Kebetulan mereka belajar di full day, sekolah full day agama, dengan beban tugas yang luar biasa juga. Kemudian pakai kurikulum 13 yang punya ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Uni Rifni itu memang sangat membebani orang tua yang tidak siap ya. Dan betul yang heboh itu kalau di grup-grup WA lebih sering yang heboh itu orang tuanya untuk anak-anak yang lebih muda. Tetapi untuk anak-anak yang misalnya yang kelas 6 yang sudah pra-remaja, mereka malah membuat grup sendiri, dan yang lebih sering dibincangkan di sana ya seperti kata Henry tadi, mabar itu. Putus, Bu. Halo, Bu Najma. Putus ya. Ini di beberapa daerah kayaknya hujan lebat ini. Iya. Iya. Kan ini. Bu Najma putus ya? Halo? Bu Najma suaranya putus tapi tadi mungkin ada beberapa yang kita bisa tangkap dari pertanyaannya Ibu Najma Sayuti, karena nggak kedengaran kan ya?
Ini Dair, nih di chat ada pertanyaan Bu Mainiarsi nih Dair, Bu Cici. Cici silakan langsung aja Ci. Cici. Halo. Halo, putus-putus nih tadi. Mungkin pertanyaan Ibu Najma kita bisa tangkap karena kendala sinyal, jadi mungkin kita pindahkan ke pertanyaannya Bu Mainiarsi. Dair, dibacakan chatnya Cici ya Dair ya? Ya. Ada dua kali Cici bikin di chat. Mana lebih baik belajar tatap muka daripada BDR? Karena semua mengeluh sejak BDR ini, siswa, orang tua, juga guru semua ingin belajar kembali di sekolah. Setelah dijalanin sekali lama, tetap saja anak-anak merindukan belajar di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Cici, curhat Cici kayaknya di Dair. Kalau menurut Awak, apa yang disampaikan Dair itu mengenai kesalahan parenting, curhat bapak-bapak yang kurang diperhatikan istri. Karena istri atau ibu-ibu lebih memperhatikan anak-anak daripada bapak atau suami. Karena umumnya ibu-ibu jika sudah punya anak lebih cenderung memperhatikan anak-anak daripada bapak. Apalagi kalau bapaknya terlalu egois, maka akan semakin cemburu dengan si ibu yang cenderung lebih memperhatikan anak-anak dari suaminya. Maaf kalau salah. Bagi ibu atau orang tua yang bekerja di luar sangat kewalahan juga jika anak berada di rumah. Hujan di sini kata Cici, susah sinyalnya. Itu tadi dari Cici ya. Karena ini juga tadi keluar karena ternyata di Pekanbaru juga hujan lebat. Kemudian juga ada dari Eri Efrizal. Di zaman COVID ini, praktisi homeschooling sepertinya paling siap menghadapi. Sedangkan praktisi pendidikan formal gelagapan mencari formula pembelajaran daring dan luring. Rata-rata sudah nyerah jika BDR terus berlanjut. Eri masih ada, boleh Eri silakan disampaikan langsung Eri. Ngecek langsung Mbak. Yo Eri langsung ngecek Ri. Nah agak udah nggak sore Eri kok ya lama udah. Ini masih ada nggak sih orangnya? Masih. Eri. Itu ala itu mic-nya mah. Silakan. Halo, silakan Eri. Oh, ditutup lagi suaranya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Ada Wiwi, ada Aslinda, ada Nititi Yasri, ada Kak Ipah. Kak Ipah gimana nih Kak Ipah? Dicari Dair atau Kak Ipah? Dicari Dair, Kak Ipah. Ayo Kak Ipah, suaranya mana? Atau dijawab dulu Nel yang ditanya. Boleh lah ya. Mungkin dijawab dulu Dair menjelang yang lain menunggu pertanyaannya. Silakan mungkin Dair atau baik. Terima kasih Nel. Ya, Dair dulu ya. Saya senang sekali ada tanggapan-tanggapan yang bagus dari teman-teman ya Bapak Ibu sekalian. Ibu Rifni Hayati sudah memberikan tanggapan yang luar biasa yang dikaitkan dengan BDR ya, belajar dari rumah, terutama peran beliau sebagai guru di sebuah SMA di Jakarta ya. Memang disiplin itu menjadi hal yang pertama yang harus diperhatikan dalam BDR. Bagaimana kita menegakkan disiplin di rumah yang selama ini mungkin tidak pernah dilakukan ya. Tadi ada pernyataan bahwa orang tua cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu gitu ya. Sebenarnya ada teorinya mengatakan bahwa kecenderungan orang tua dalam mendidik anak itu seperti orang tuanya dahulu memperlakukan dia atau lawannya gitu ya, atau lawan dari itu. Kalau dulu orang tuanya mungkin memanjakan, bisa juga dia memanjakan anaknya, tapi bisa juga dia berlaku sebaliknya, sangat keras kepada anak. Gitu. Itu sangat tergantung kepada wawasannya ketika menjadi orang tua sekarang. Jadi bagi kita umumnya sekarang ini kebanyakan kalau kita lihat, saya kebetulan tesisnya ini mengenai penelitian saya mengenai orang tua ya.
Judulnya adalah Harapan Anak Terhadap Orang Tua di dalam memecahkan masalah. Itu tesis S2 saya dulu. Jadi memang ada kecenderungan orang tua untuk melakukan hal yang sama seperti dia mendapatkan pendidikan atau perlakuan dari orang tuanya dahulu. Ini sehingga terus-menerus seperti itu, kesalahan-kesalahan yang diulang oleh orang tua kita, kemudian kita ulangi lagi kepada anak-anak kita. Jadi apa yang disajikan tadi ya sebetulnya agak banyak orang yang agak terkejut juga ya. Kok seperti ini konsepnya begitu. Memang agak berbeda itu, tetapi setelah saya pelajari gitu, ternyata banyak unsur benarnya gitu ya. Bahwa kita memang harus menerobos ya atau berbeda dengan apa yang selama ini kita lakukan, yang agak konvensional ya. Jadi komunikasi dan kolaborasi itu selalu harus dimulai dari peran yang jelas antara orang tua dan anak. Jadi maksudnya begini, Bu Rini ya. Kalau orang tua ingin mendisiplinkan anak di rumah, maka dia harus betul-betul sebagai orang tua. Kalau kata Pak Hendri tadi itu, saya sebagai memperlakukannya sebagai sahabat. Anak saya adalah milik saya. Konteksnya bukan seperti itu. Konteksnya adalah dalam Khalil Gibran itu dikatakan bahwa anakmu bukan milikmu, itu artinya kita tidak bisa mengekang anak ya seperti yang kita pikirkan hari ini. Itu tidak membatasi umur, apakah anaknya masih bayi atau anaknya sudah dewasa ya. Orang tua hari ini masih banyak yang dia menguliakan anaknya, dia berkorban untuk anaknya itu supaya anaknya membalas guna gitu ya. Itu sudah ada dalam pikiran orang tua seperti itu. Sehingga kalau anak tidak membalas guna itu anak yang durhaka gitu ya. Itu sebetulnya kan konsepnya sudah seperti itu. Kalau kita mendidik anak, menyekolahkan anak, itu kan tanggung jawab sebagai orang tua. Ya, kalau tanggung jawabnya sudah dijalankan, akibatnya bahwa anak itu nanti membalas guna, itu kan tanggung jawab dari anak itu sendiri. Jadi masuk Khalil Gibran itu anakmu bukan anakmu itu adalah bahwa kita tidak bisa menjadikan anak-anak kita seperti apa yang kita pikirkan, karena bumi terus berputar ya, zaman terus berubah gitu. Jadi kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk masa depan yang mungkin kita tidak tahu masa depan itu seperti apa. Nah, itu kira-kira ya. Jadi sebetulnya slide ini juga bukan untuk disetujui atau tidak disetujui. Saya justru senang sekali kalau banyak yang membantah ya, karena ini masih debatable gitu ya. Kalau saya dengan orang tua siswa di sekolah itu kebanyakan mereka tidak membantah, mungkin karena posisinya lebih karena dia ngomong nih guru nih dengerin aja begitu ya. Nah, tidak banyak yang membantah. Kalau di sini kan lebih terbuka, kita lebih banyak diskusinya begitu. Kemudian memanjakan anak seperti yang disinggung oleh Pak Hendri. Itu konsepnya memanjakan anak di sini adalah bahwa kita memang harus memberikan tantangan kepada anak seperti yang dilakukan di rumah ya. Homeschooling itu memang memberikan tantangan, itu intinya. Intinya bahkan kalau di homeschooling kan kita bisa paginya itu beri tantangan, misalnya melompat untuk sampai ke tempat belajar, misalnya di halaman sebelah, dibuat dulu rintangannya, anak harus melompat misalnya seperti itu. Kalau dia gagal melompat, dia harus lewat jalan yang lebih sulit dan seterusnya, sehingga itu tantangan juga namanya kan. Jadi itu artinya memanjakan itu tidak memanjakan, itu artinya kita memberikan tantangan-tantangan setiap waktu sehingga anak merasa bahwa kalau ada usaha ada jalan ya. Tidak ada keinginan kita yang terpenuhi saja begitu tanpa ada usaha. Itu artinya kita tidak memanjakan. Memanjakan artinya apabila tidak ada tantangannya, tetapi didapatkan begitu saja dengan mudah. Jadi ini yang harusnya kita hindari ya. Kemudian anak sebagai raja itu juga konsep, kalau saya tidak salah itu konsep tradisional gitu ya. Anak sebagai raja itu tidak ada itu dalam konsep pendidikan ya. Yang raja itu kalau boleh dikatakan raja ya orang tua,
baik anaknya masih kecil ataupun sudah besar ya. Konsep sebagai raja tidak ada di dalam, setahu saya dalam konsep pendidikan. Memperlukan anak ya anak. Jadi di dalam hubungan anak keluarga itu namanya adalah saling harap ya. Saling harap itu artinya mereka masing-masing berperan sesuai dengan yang diharapkan oleh yang lain ya. Artinya ayah berperan sebagai ayah sesuai dengan tuntutan dari anak-anaknya. Ayah harus berperan sebagai suami sesuai dengan tuntutan dari istrinya. Juga istri berperan sebagai istri sesuai dengan tuntutan suaminya, dan anak berperan sebagai anak sesuai dengan tuntutan ayah dan ibunya. Ya, oke. Kemudian terkait dengan yang disebutkan Bu Cici tadi, saya teringat ya, ini sepertinya menyindir. Bukan masalah apa tadi, ini ada apa tadi Cici tadi bahwa ini curhat bapak-bapak, tidak begitu juga, maksudnya tidak seperti itu. Jadi kita dalam keluarga itu bahkan ada diskusi yang kemarin saya ikuti itu mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu lebih banyak disebut istri daripada sebagai istri daripada sebagai ibu gitu ya. Artinya peran sebagai istri itu jauh lebih penting didahulukan ketimbang peran sebagai ibu gitu ya. Coba dicek dalam Al-Quran itu atau hal yang berhubungan dengan ada adik dan adik, saya lihat ada adik di sini, dokter. Ya, itu ada Bu Ade. Rasanya diskusi itu mengatakan bahwa peran sebagai ibu, sebagai istri harus lebih banyak, lebih didahulukan, lebih diprioritaskan ketimbang peran sebagai ibu. Karena nanti peran sebagai istri itu akan berdampak terhadap perannya sebagai ibu. Tapi perannya sebagai ibu tidak begitu berdampak kepada perannya sebagai istri. Jadi kalau dia sukses sebagai istri, otomatis dia akan berhasil sebagai ibu. Kalau dia sukses sebagai ibu, belum tentu berhasil sebagai istri. Ini persoalannya. Oke, nanti kita cek lagi. Mungkin itu yang saya tekankan kepada Ibu Ibu Meniarsi ya. Siang dia tidak ngomong. Saya ingin sekali dengar Bu ini sih ngomong. Udah menghilang. Katanya hujan untuk daerah. Ibu Najma ya, ya anak yang trauma tentu saja itu ada ada step yang kita lalui untuk memberikan kembali menghilangkan traumanya. Itu mungkin ada trauma masa lalu yang kan dia tidak mau sendirian, dia merasa takut apabila sendirian, ada ketakutan yang berlebihan sehingga mengganggu ya. Sejauh trauma itu mengganggu terhadap perkembangannya dan mengganggu orang lain, itu perlu diatasi tentunya. Apabila tidak mengganggu ya tidak apa-apa. Jadi kalau sudah mengganggu artinya dia harus ditemani terus kemana-mana. Kalau tidak berteman dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu mungkin akan mengganggu baik dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu traumanya harus diobati ya, diterapi begitu, sehingga dia tidak trauma lagi. Dan itu penterapian itu tidak juga terlalu sulit ya. Bisa saja kita lakukan. Bagaimana dia berada kesendirian, dilatih sendiri, dan itu tergantung nanti bagaimana kita lakukannya ke depan sehingga dia bisa sendiri ya. Karena memang di dunia ini ada masanya kita sendiri, ada masanya bersama-sama ya kan. Itu orang yang sehat itu ada masanya dia bisa bersama-sama, bisa berdua, bisa sendirian gitu. Itu orang yang sehat gitu ya. Kalau orang tidak bisa sendirian itu masalah ya. Kemudian katanya juga kalau di rumah dia itu seperti raja, tapi kalau di luar dulunya bukan main. Jadi ada kompensasi ya, menutup antara kekurangannya di rumah dengan kekurangannya di luar dengan kelakuannya di rumah. Itu tanggapannya kira-kira Bu Lina. Terima kasih Dair. Mungkin ini mau menambahkan? Ya. Uni ya, Nel? Ya, silakan nih. Baik, menanggapi dari Cici tadi ya. Maaf, Bu Najmah dulu tadi bahwa BDR itu memang butuh energi yang luar biasa, itu memang benar ya. Apalagi kalau di rumah itu ibunya selain juga mempunyai anak-anak yang sedang belajar di rumah,
juga sekaligus misalnya juga melakukan tugas profesinya, apakah dia ngajar, dosen, ataupun pekerja kantoran yang pekerjaannya juga dari rumah gitu. Jadi itu juga menjadi dilema tersendiri. Banyak juga teman-teman saya yang ibu-ibu muda ya, mereka mengeluhkan di satu sisi harus melaksanakan PJJ sesuai jadwal dari sekolah, tapi di sisi lain misalnya anak-anak mereka ada yang kelas 2 SD, kemudian ada yang kelas 5 SD, dan ada kakaknya yang SMP, itu bersamaan juga melakukan PJJ. Jadi luar biasa sekali suasana di rumah. Nah, saya juga nggak bisa membayangkan. Kalau sekarang, kalau saya pribadi itu masa-masanya udah lewat, karena anak-anak saya juga tidak ada yang SMA lagi kan, sudah kuliah semua. Maksudnya dengan situasi begini pun saya tetap merasa kewalahan. Seperti kata Dair tadi kan, perempuan itu 3 fungsinya ya, sebagai istri, sebagai ibu, kemudian kalau kita punya tanggung jawab profesi, 3-tiganya harus dijalankan. Ya, nah itu bagaimana kita bisa membagi waktu, kemudian juga membagi perhatian ya. Jadi kalau untuk siswa kita punya anak yang SD itu memang komunikasi dengan guru itu sangat penting sekali. Jadi bagaimana orang tua dengan guru itu pasti akan ada komunikasi. Misalnya bagaimana pembelajaran itu sendiri bisa terlaksana di rumah gitu kan. Kalau SD masih tematik ya, masih tematik. Tapi kalau SD yang udah kelas tinggi kayak kelas 5, kelas 6 itu kan mereka juga nanti akan mempersiapkan untuk ujian sekolah begitu. Nah, itu butuh persiapan khusus. Sama juga dengan SMP kalau kelas 8 dan 9 ataupun SMA itu kelas 12, mereka kan nanti juga akan ujian sekolah dan sebagainya. Nah, itu butuh penanganan khusus, terutama bagi siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal gitu. Nah, sekali lagi memang BDR menyisakan banyak PR ya, tapi kita tetap harus melaluinya. Seperti pertanyaan Cici di kolom chat ini, mana yang lebih baik gitu ya? Apakah BDR atau real teaching? Sekarang kan kita tidak bisa memilih. Kita kan terpaksa, tanda kutip terpaksa di sini kan pemerintah membuat keputusan ya. Dari menterinya sendiri, Mas Nadiem, semua siswa harus di rumah begitu. Jadi nggak ada pilihan, harus BDR. Makanya di awal tadi saya bilang